Hari ketiga pencarian korban longsor di Pekalongan, Jawa Tengah, tim SAR gabungan berhasil menemukan satu jenazah di sekitar wilayah longsor Desa Kasimpar. Total ada 22 orang yang ditemukan dalam kondisi tewas. Proses pencarian korban dilakukan secara manual karena akses menuju lokasi longsor belum bisa dilalui kendaraan berat. Tim gabungan juga dibantu anjing pelacak karena banyak lokasi yang tertimbun material longsor. Total sebanyak 22 orang ditemukan dalam kondisi tewas akibat longsor yang melanda Kabupaten Pekalongan. Alhamdulillah kita pukul 12.20 menemukan satu korban lagi di sektor Kasimpar, rumah Pak Cari. Jadi posisinya sudah ada di bawah sana, sudah di persawahan, kemungkinan alirannya mulai dari sebelah kiri sana rumah Pak Cari turun dan ditemukan di ujung sana. Saya takut, teman saya takut, akhirnya balik ke kafe lagi. Baru masuk kafe, baru balas WA anak, langsung terjang, langsung kena longsor. Porak-poranda, rumah, sawah hingga bangunan lain yang menjadi tempat berteduh warga kini tertimbun material longsor. Cafe Alo salah satunya, tempat ini menjadi salah satu titik pencarian utama korban longsor. Padahal sebelum longsor melanda, kafe ini kerap jadi tujuan warga untuk berteduh. Bangunan kafe tak hanya menyediakan area dalam yang nyaman, tapi juga menawarkan konsep outdoor untuk menikmati pemandangan indah di Kasimpar. Salah seorang pengelola kafe, Didik Setiawan, bercerita, dirinya sebelum longsor melanda, ia sedang menyiapkan makanan untuk pengunjung kafe. Tiba-tiba ia melihat air bercampur lumpur menyumbat drainase di belakang kafe. Saat akan membersihkan lumpur, ia mendengar suara gemuruh. Dalam hitungan detik, longsor langsung menerjang kafe beserta orang-orang di dalam. Didik tergulung derasnya air bercampur lumpur yang tiba-tiba datang dari arah belakang kafe. Meski sempat terbawa material longsoran, Didik berhasil selamat setelah tersangkut pada sebuah batu besar tidak jauh dari kafe. Pas lari, cuman karena larinya di persawahan, jadinya nggak bisa lolos. Tetap kena, berguling-guling, sempat kelilit kabel juga. Terus sadar-sadar udah di balik batu besar. Mas, waktu itu kejadian malam, sore atau seperti apa? Kurang lebih habis maghrib. Habis maghrib ya. Nah, terus waktu di kafe itu banyak orang berteduh atau? Banyak, soalnya yang di situ tadinya 10 orang. Ditambah yang karyawan, yang pengelola kafenya itu sekitar 4 orang. Terus pas saya keluar ada orang nambah ke situ lagi, rombongan pakai mobil. Sebagian besar area pencarian memang masih tertutup lumpur tebal. Salah satunya adalah tempat ditemukannya satu jenazah dekat rumah Carik di Desa Kasimpar. Salah satu keluarga korban yang berada di posko mengaku, jenazah yang ditemukan adalah pamannya yang pada saat longsor tengah berteduh di rumah sekretaris desa. Lokasi sawah. Jauh dari rumah Pak Carik, jauhnya berapa meter? Ya, sekitar 200 meteran. 200 meter. Besar ya? Berteduh. Berteduh di sana kemungkinan besar. Itu saat itu pulang kerja atau apa itu? Itu habis kondangan. Selain alat berat, tim SAR gabungan mengerahkan waterjet untuk mengalirkan lumpur yang menutupi area pencarian sehingga mempermudah petugas mencari korban yang masih tertimbun material longsor. Di area yang cukup sulit, anjing pelacak pun dikerahkan. Hingga Kamis sore, 22 jenazah telah ditemukan, sementara 4 orang masih dinyatakan hilang. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, untuk mengetahui informasi terkini, kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juru kamera Septa Yoga Janaloka. Bene, selamat pagi. Bagaimana dengan pencarian korban? Apakah ada korban yang baru ditemukan pada pagi ini? Kemudian berapa data total yang di posko korban hilang? Dan apakah ditemukan kendala
pada saat pencarian korban? Ya, selamat pagi Yan dan juga saudara. Memang hari ini tepat pada tanggal 24 Januari merupakan hari keempat proses evakuasi dan juga pencarian korban tanah longsor yang terjadi pada 20 Januari yang lalu. Dan kalau bisa saya gambarkan kepada Anda, ini di belakang saya, ini para petugas tim gabungan dari polisi, kemudian TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, dan juga Basarnas ini sedang menggelar apel pagi terkait nanti akan strategi apa yang akan dilakukan pada saat proses pencarian dan juga evakuasi di hari keempat ini. Dan menurut informasi yang kami terima, tadi memang untuk fokus pencarian di hari keempat ini akan ada di 3 titik. Kalau sebelumnya ini memang ada di 4 sektor begitu, 4 titik. Ini untuk hari ini dipersempit di 3 titik yang terdampak begitu ya. Salah satunya ini di Desa Kasimpar, yang dimana Desa Kasimpar ini merupakan yang titik terdampak ini di rumah Sekretaris Desa Kasimpar, Sularso begitu. Ini nantinya akan dikerahkan beberapa personil begitu. Setidaknya kalau dari informasi yang kami terima ada 300-an personil gabungan dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, Kepolisian, dan juga Basarnas untuk nantinya masih membersihkan sisa-sisa puing bangunan dan juga rerumpuan pohon yang masih menimpa rumah dari Sekretaris Desa Kasimpar ini Sularso, karena memang diyakini masih ada korban hilang, ya ini salah satu anggota keluarganya dari Sekretaris Desa Kasimpar, ini anaknya begitu yang berinisial atau bernama Aurel masih hilang begitu di titik tersebut. Dan memang kalau dari kendala yang kami temukan di lapangan, di mana selama 2 hari ini kami juga ikut turun ke lapangan, ini terkait dengan akses jalan yang bisa diakses untuk ke lokasi tanah longsor, karena untuk jalannya sendiri memang meskipun kemarin sudah dikerahkan 3 unit alat berat untuk membersihkan sisa puing-puing tanah longsor dan juga sisa rerumpuan pohon begitu Yan, ini alat berat masih belum bisa menembus ke lokasi tepat tanah longsor, karena untuk akses jalan juga masih kecil, juga masih harus dirapikan, dibereskan untuk tanah-tanah longsor yang menimbun badan jalan, sehingga ini yang masih menyulitkan para petugas di lapangan begitu untuk menuju ke TKP lokasi. Dan sementara untuk informasi yang kami terima, ini nantinya akan dilakukan pencarian, difokuskan ke 3 titik begitu, Yan. Ya, fokus pencarian akan dilakukan di 3 titik. Apel pagi masih dilakukan hingga saat ini di hari keempat untuk pencarian korban hilang, dengan fokus juga pembersihan puing dan juga runtuhan. Yang juga menjadi pertanyaan, Benny, bagaimana dengan kondisi warga di sana? Kita ketahui bahwa akses sempat terputus begitu karena longsor. Apakah warga sudah bisa beraktivitas secara normal? Ya, Yan, memang terkait dengan aktivitas warga ini masih dibatasi begitu, Yan. Dimana kemarin dari pantauan kami juga ini sempat mati lampu di daerah Desa Kasimpar, sehingga aktivitas warga ini terutama pada malam hari masih cukup terbatas. Namun informasi yang kami terima per hari ini memang pihak PLN sudah mengunjungi Desa Kasimpar untuk menangani masalah tersebut, sehingga ini nantinya diharapkan aktivitas masyarakat di desa-desa terdampak dan juga di posko tempat saya mengabarkan bisa berjalan dengan lancar. Nah, Yan, kalau bisa saya kabarkan, memang nantinya jika ditemukan lagi korban meninggal dunia begitu, akan langsung dibawa ke posko di Puskesmas Petung Kriono untuk nantinya dilangsungkan proses identifikasi lanjutan. Dan terkait dengan korban luka-luka, memang jumlahnya sampai saat ini ada 15 orang korban luka, di mana beberapa korban luka ini langsung dibawa ke RSUD terdekat, dalam hal ini RSUD Kajen, untuk mendapatkan perawatan intensif begitu, Yan. Baik, hari ini aktivitas warga masih terbatas karena memang terkait juga dengan akses dan juga listrik juga sempat mati tadi malam, namun sudah kembali bisa dihidupkan lagi pada pagi ini, dan juga pencarian akan terus dilanjutkan di hari keempat ini. Terima kasih jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya atas laporan langsung dari Pekalongan, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali.